Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Media Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, wakil muda, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini pada hari Selasa 7 Maret 2023 ini sahabatku, pada pekan Prapaskah yang kedua ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan kembali dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Mari sahabatku, kita siapkan hati kita. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat muda dan saudara-saudaraku, renungan pada kesempatan ini sahabatku, saya mulai dari kutipan dari Pitagoras yang pernah mengatakan demikian sahabatku. Diamlah atau katakanlah sesuatu yang lebih baik dari diam. Sahabatku yang terkasih, kutipan kalimat ini mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup sebagai orang beriman mestinya menghidupi kata-kata kita, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, mengadili, menghakimi, dan menghukum mereka yang bersalah seringkali justru lebih mudah kita lakukan daripada melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sahabatku. Sahabatku, Tuhan sungguh-sungguh menghendaki kita semua untuk semakin berani membasuh diri kita, menjauhkan diri dari perbuatan yang jahat, berhenti berbuat jahat, dan semakin berani melakukan yang baik dalam setiap kehidupan kita, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, kalau kita melihat kembali dari Nabi Yesaya, Nabi Yesaya pernah menegaskan bahwa meskipun dosa kita merah seperti kirmizi, namun bisa menjadi putih seperti salju. Sahabatku yang terkasih, syaratnya untuk menjadi seperti itu apa? Syaratnya adalah yakni kita menuruti dan mendengarkan firman Tuhan, mengingat dan melakukannya dalam kehidupan kita, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tentu pada zaman sekarang ini seringkali kita mudah menuliskan dalam suatu media sosial tentang kata-kata bijak, kiat untuk menjadi orang beriman yang baik, dan bahkan memberikan gambaran orang yang menarik
dan benar di hadapan Tuhan. Akan tetapi sahabatku, Yesus sungguh-sungguh menghendaki kita semua untuk tidak seperti ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi atau pemuka agama yang hanya mengajarkan, tetapi tidak melakukannya. Sungguh sahabatku, sebagai murid Kristus, kita sungguh diajak untuk senantiasa sekata dengan perbuatan kita. Bukan hanya pandai dalam menata kata, melainkan juga melakukannya dalam kehidupan nyata, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, tugas kita ini dia, sekata dengan perbuatan. Sahabatku, mungkin ini tidak mudah untuk kita semua, tapi sungguh kita percayakan, kita semakin berani dan mau belajar, pasti kita bisa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari sahabatku yang terkasih, kita tutup renungan singkat ini, kita bersatu dalam doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, pimpinlah kami menuju pertobatan yang sejati, agar kami layak menjadi murid-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan, untuk hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, terima kasih banyak sahabatku. Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar pada kesempatan ini. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan, sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.